Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Isma Duyanti, nomor absen 10, kelas 11 IPA 1, SMA Islam Terpadu Wali Songo, akan menyelesaikan tugas online dari Ibu Arida Umi Fadilah, yakni mengkaji surat Yunus ayat 40 sampai 41. Ini adalah lafal dari surat Yunus ayat 40 sampai 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzdzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab atas pekerjaanku dan aku pula tidak bertanggung jawab atas pekerjaanmu. Al-Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. Makna dari Al-Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 yakni Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 menjelaskan tentang adanya orang yang beriman dan tidak beriman di muka bumi ini. Ada juga orang yang suka berbuat kerusakan dan tidak suka membuat kerusakan. Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 40 ini menjelaskan bahwa adanya dua golongan manusia, yakni golongan umat yang beriman kepadanya dan juga golongan umat yang tidak beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui orang-orang yang suka berbuat kerusakan dan juga orang-orang yang tidak suka membuat kerusakan. Orang-orang yang tidak suka membuat kerusakan ini adalah orang-orang yang beriman kepadanya, mentaati perintahnya. Sedangkan orang-orang yang suka membuat kerusakan ini adalah orang-orang yang tidak mentaati perintahnya, tidak beriman kepadanya, dan bahkan menzalimi Al-Quran. Dalam ayat 41 surat Yunus ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar tetap tegar menghadapi orang-orang yang ingkar terhadap ajaran agama yang dibawanya. Allah juga menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak akan bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Sebaliknya mereka pun juga tidak bertanggung jawab atas apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Dengan kata lain, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Sekecil apapun amal perbuatan pasti nanti akan dibalas oleh Allah. Amal baik akan dibalas dengan amal baik, sebaliknya pula amal buruk akan dibalas dengan amal yang buruk pula. Dari kandungan surat Yunus ayat 40 sampai 41 ini Allah menjelaskan adanya orang yang beriman dan tidak beriman, orang yang suka berbuat kerusakan dan tidak suka berbuat kerusakan. Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Setiap yang kita kerjakan pasti mendapat balasan dari Allah. Sekian tentang kandungan dari Al-Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Semoga bermanfaat. Pada ayat 40 surat Yunus yang pertama ada wa minhum, dibaca idhar halki dikarenakan ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idhar halki yakni ha. Kemudian yang kedua ada minhuman, dibaca idgham mimi atau idgham mutamatsil lain karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf mim. Kemudian ada minu, dibaca idgham bihunah dikarenakan ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ya. Kemudian ada la, disebut bacaan mat tabi'i dikarenakan ada alif yang diikuti dengan harokat fathah. Kemudian yang terakhir ada bil mufsidina, dibaca komariah karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf komariah yakni mim. Kemudian bacaan yang kedua ada mat arid lisukun karena pada akhir waqaf terdapat bacaan matobi'i yakni ya sukun
yang diikuti dengan harokat kasrah. Surat Yunus ayat 41 yang pertama, wa in kadzabuka, terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki dikarenakan ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Kemudian li, terdapat hukum bacaan mad tabi'i dikarenakan ada ya sukun yang diikuti oleh harokat kasroh. Kemudian walakum amalukum, terdapat hukum bacaan idhar syafawi dikarenakan ada mim sukun bertemu dengan huruf ain. Kemudian ada antum, terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki dikarenakan ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta. Kemudian ada antum bariuna, terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi dikarenakan ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian ada mimma, dibaca gunah karena ada mim yang bertanda baca tasydid. Kemudian ada ta'maluna, terdapat hukum bacaan mad arid lis sukun dikarenakan ada tanda mad tabi'i di akhir waqaf, yakni wawu sukun yang diikuti oleh harokat dhammah. All I can say, that is lack of forgiveness, please, because more belongs only to God. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Presentasiku cukup sampai di sini. Bila rindu, harap hubungi. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Undur maqala wala tangdur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.